Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan pagi ini Ibu akan melanjutkan materi kita pada pertemuan yang kemarin. Grafik fungsi kuadrat. Sebelumnya, kalian sudah Ibu jelaskan tentang menentukan titik-titik koordinat pada bidang kartesius. Di SD juga kalian sudah belajar. Kemudian pertemuan sebelumnya sudah belajar, sekarang kita lanjutkan ke yang kedua ya. Sama dengan kemarin, kalau kalian sudah paham yang kemarin, ya insya Allah kalian yang ini juga bisa. Baiklah anak-anak, kita lihat sekarang grafik fungsi kuadrat. Pengertiannya, fungsi kuadrat merupakan fungsi yang berbentuk Y sama dengan AE kuadrat plus BX plus C. Dengan A-nya tidak sama dengan 0. Ya, tidak sama dengan 0 A-nya itu. Kemudian grafik dari fungsi kuadrat menyerupai parabola, sehingga dapat dikatakan juga sebagai fungsi parabola, yang lebih umumnya parabola. Mungkin di rumah kalian semua sudah punya parabola. Parabola itu ada yang terbukanya ke atas, ada juga yang ke bawah, tapi bentuknya menyerupai parabola ya. Kemudian selanjutnya, nilai A pada fungsi AE kuadrat plus BX plus C akan mempengaruhi bentuk grafiknya. Jika A-nya positif, ya, A-nya itu positif, maka grafiknya akan terbuka ke atas seperti parabola di rumah kalian itu. Kalau A-nya itu positif. Sebaliknya, jika A-nya negatif, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Nengkurep dia ya. Kalau A-nya itu negatif, nanti ada contohnya. Kalau A-nya negatif, maka dia akan kebuka ke bawah. Jika nilai A semakin besar, kalau A-nya semakin besar, maka grafiknya menjadi lebih kurus, maksudnya lebih kecil. Ya, parabolanya itu mengecil. Ya. Selanjutnya, nilai B pada grafik. Kan di sini ada A, ada B, ada C. Yang B sekarang. Kalau nilai B pada grafik Y sama dengan AE kuadrat plus BX plus T menunjukkan koordinat titik puncak. Menunjukkan koordinat titik puncak dan sumbu simetri. Ya, sumbu simetri. Atau titik puncak dan sumbu simetri dibahas lebih lanjut pada subbab selanjutnya. Nanti Ibu jelaskan lagi ke lebih detailnya, lebih detailnya. Jika A-nya lebih besar dari 0, grafik Y sama dengan AE kuadrat plus BX plus C memiliki titik puncak minimum. Karena dia ngadep ke atas. Ya, kalau lebih besar dari 0 itu kan positif. Karena ke atas, maka dia titik minimum yang di bawah itu namanya. Jika A kurang dari 0, A-nya tadi kurang dari 0 atau negatif, grafik Y sama dengan AE kuadrat plus BX plus C memiliki titik puncak maksimum. Titik puncak maksimum, karena dia ngadep ke atas ya. Nilai C pada grafik Y sama dengan AE kuadrat plus BX plus C menunjukkan titik perpotongan grafik fungsi kuadrat tersebut dengan sumbu Y. Ya kan situ ada C, C-nya itu nanti merupakan titik perpotongan pada sumbu Y. Ya, nanti berapa, koma berapa. Ya ini pada koordinat 0, C. Ya, nanti ini Bu bahas kalau sudah dimasukkan nilainya, nanti mungkin kalian lebih paham lagi. Selanjutnya, di sini ada 3 contoh gambar grafik, ya. Ada yang berwarna merah, kemudian berwarna hitam, dan berwarna biru, ya. Garis putus-putus pada gambar di samping, itu kan ada garis putus-putus, ya. Garis putus-putus pada gambar di samping merupakan sumbu simetri. Sumbu simetri ini, ya, jika kalian lipat itu gambar parabola itu, maka dia akan pas, ya. So, antara sebelah kiri dan sebelah kanan itu
membagi 2 dia. Kalau dilipat bisa pas gitu. Kemudian koordinat yang ditandai dengan bulatan merupakan titik puncak. Kalau yang merah itu ada yang bulatannya merah itu titik puncak maksimum namanya kalau dia parabolanya ngadep ke bawah. Kalau dia kebuka ke atas itu titik puncak minimum yang hitam dan biru itu titik puncak minimum. Sedangkan koordinat yang ditandai dengan persegi, ada tanda persegi yang biru, kotak dengan persegi merupakan titik potong dengan sumbu Y. Ya, itu kan ada X, ada Y. Kalau dia horizontal itu namanya X, kalau dia vertikal itu namanya Y. Ini yang kotak itu titik potong terhadap sumbu Y. Berarti parabolanya itu melewati atau melalui 0,2. Itu yang ada kotak. Ya, kalau yang pada parabola yang biru itu ada bentuk persegi itu berarti parabolanya melalui titik 0, Y ya. 0 berarti Y-nya 2, 0,2. Gitu. Selanjutnya, selanjutnya tolong diperhatikan. Ini Ibu kasih contohnya. Setelah Ibu jelaskan contohnya, ya, kalian benar-benar perhatikan. Nanti Ibu kasih soal sama dengan contoh, cuma angkanya saja yang Ibu ganti. Sekarang contoh grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, gambarlah grafik kuadrat dari persamaan fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Ya. Yang pertama, ini ada 5 langkah. Langkah yang pertama, tentukan titik potong dengan sumbu x atau nilai y atau x-nya sama dengan 0. Y-nya harus sama dengan 0. Yang kita pertama cari itu adalah x-nya. Misalnya persamaannya kita tulis lagi. Ya, fungsinya tadi. Y sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 8 sama dengan 0. Setelah ini kita faktorkan. Kemarin kita sudah belajar persamaan kuadrat dapat diselesaikan dengan cara berapa cara? Dengan 3 cara kan? Salah satunya dengan memfaktorkan. Kemudian dia bisa dengan menggunakan rumus yang ketiga kan? Yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna. Sudah Ibu jelaskan kemarin pada pertemuan sebelumnya. Nah sekarang kalau dia menggambar grafik fungsi kuadrat ini menggunakan yang pertama dengan cara memfaktorkan. Cara memfaktorkan ini dibuat 2 kurung dulu. Kalau dikalikan X-nya, X dikalikan X sama dengan X kuadrat. Kemudian untuk angka sebelah kanannya, kalau dikalikan dapatnya negatif 8. Tetapi kalau dijumlahkan hasilnya min 2. Ya, difaktorkan. Menjadi X ditambah 2 dikali X dikurang 4. Nah, setelah itu untuk mencari X1 dan X2-nya, X ditambah 2 sama dengan 0. X sama dengan, karena 2-nya pindah ruas ke setelah sama dengan, maka dia negatif 2. Maka koordinatnya, X-nya negatif 2, Y-nya 0. Ya, ini titik potong terhadap sumbu X. Kemudian yang sebelah kanannya, X dikurang 4 sama dengan 0. X sama dengan, min 4-nya pindah ke kanan jadi 4. Berarti koordinatnya 4,0. Duluan X dulu baru Y ya. 4, X-nya 4, Y-nya 0. Jadi diperoleh titik potong dengan sumbu X. Yang pertama tadi 4,0. Nanti kita buat titiknya di mana. Dan satunya lagi min 2,0. Itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua. Tentukan titik potong dengan sumbu Y. Kalau dia titik potong terhadap sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Nah, dari sini kita tulis lagi persamaannya tadi. Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 8. X-nya masukkan 0. 0 dikuadratkan. Dikurang 2X. 2 dikali X-nya diganti dengan 0. 2 kali 0 dikurang 8.
0 dikuadratkan 0, 2 dikurang 2 kali 0 ya 0, berarti hasilnya tinggal min 8. Maka koordinatnya X-nya 0, Y-nya negatif 8. Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah 0, min 8. Selanjutnya, langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga ini menentukan sumbu simetri. Yang pertama tadi titik potong terhadap sumbu X. Yang kedua titik potong terhadap sumbu Y. Yang ketiga menentukan sumbu simetri. Menentukan sumbu simetri ini ada rumusnya. Rumusnya adalah min B per 2A. Dari persamaan tadi, Y sama dengan E kuadrat min 2X min 8. A-nya itu angka yang nempel di E kuadrat. Karena tidak ada angkanya berarti dia 1. B-nya sama dengan min 2. Angka yang nempel di X. C-nya konstanta. Min 8. Lihat angkanya ya. Kalau dia min 2X jangan 2-nya aja B-nya. Ada negatifnya dikenakan juga. Negatif 2. Kemudian C-nya negatif 8. Itu harus diteliti. Kalau kalian salah di sana, nanti hasilnya juga salah. Setelah ini kita masukkan X sama dengan rumusnya tadi. Min B. Min tadi rumus. B-nya tadi berapa? Buka kurung. Min 2 kan? Dibagi 2A. Berarti 2-nya rumus. A-nya itu diganti dengan 1. Ngerti? Selanjutnya sama dengan min dikalikan min. Hasilnya, karena tandanya sama, hasilnya positif. Sama dengan 2 dibagi, ya. 2 kali 1. 2 kali 1 kan 2 kan? Nah setelah itu sama dengan 2 dibagi 2. Sama dengan 1. Paham ya anak-anak? Sekarang selanjutnya langkah yang keempat. Yang pertama tadi perpotongan dengan sumbu X. Yang kedua perpotongan dengan sumbu Y. Yang ketiga menentukan sumbu simetri. Ini ingat rumusnya min B per 2A. Minnya itu tetap rumus, B-nya itu baru diganti dengan min 2 ya. Kemudian yang keempat menentukan titik puncak. Menentukan titik puncak itu ada rumusnya juga. Y sama dengan min D per 2A. Sedangkan D sendiri itu rumusnya, kita sudah belajar juga pertemuan sebelumnya, B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Sehingga Y sama dengan, minnya tadi rumusnya tetap, B kuadrat min 4AC, D itu per 4A. Masukkan, B-nya tadi berapa? Min 2. Min 2 dikuadratkan, dikurang 4, A-nya berapa? 1 kali 1, kurung itu berarti kali ya. Dikali 1, dikali C-nya berapa? Negatif 8. Kalau kali tulis 8 nanti hasilnya salah. C min 8 dibagi 4A. Ya, salah ini rumusnya D per 4A, bukannya 2A ya. Per 4A. Berarti sama dengan 2 min 2 kuadrat 4 ya. Kemudian min 4 dikali min 8, min kali min plus. Jadi 4 ditambah 32. 4 kali 8 32 kan? Min kali min positif. Jadi 4 ditambah 32 sama dengan 36. Ini minnya masih rumus, min yang tengah per 4. Jadi 36 dibagi 4. Hasilnya itu ada negatifnya ya. Negatif itu yang tengah-tengah. 30. Negatifnya itu boleh ditaruh di atas, boleh di tengah, boleh di bawah. Jadi min 36 dibagi 4. Maka hasilnya sama dengan min 9. Paham? Selanjutnya, langkah yang terakhir, yang kelima. Kalau sudah titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y, kemudian mencari sumbu simetri, kemudian titik puncak yang terakhirnya dari titik-titik tadi, maka kita hubungkan. Langkah yang kelima, selanjutnya tinggal menghubungkan titik-titik yang diperoleh
sehingga menjadi kurva mulus seperti terlihat pada gambar berikut. Yang pertama tadi kan titik potong terhadap sumbu X. Kita peroleh 0,4. Ya. 4,0. Berarti X-nya 4 itu ya sebelah kanan. Y-nya 0. Berarti nggak bergerak dia. Tetap di sumbu X kan. X-nya yang 4. Y-nya 0. Nggak bergerak di situ. Kemudian yang keduanya negatif 2. Negatif 1, negatif 2. 0. Nolnya tidak bergerak di situ. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y. Katanya 0,-8. X-nya 0 tidak bergerak. Y-nya yang bergerak. Y-nya negatif 8. Berarti dia ke bawah. Kalau dia positif ke atas. Kalau ke bawah negatif ya. Kemudian yang terakhir itu titik puncaknya. X sama dengan 1. Itu kan melalui 1. Kemudian Y-nya tadi -9. -9 di mana? Di bawah. Dari titik-titik ini kalian hubungkan. Maka dia seperti pada gambar berbentuk parabola yang menghadap ke atas. Karena A-nya positif. Ya. Karena A-nya positif, maka parabolanya menghadap ke atas. Bagaimana Bu kalau ini yang A-nya negatif? Maka nanti parabolanya akan menghadap ke bawah. Kalau kalian paham dengan contoh yang pertama ini, insya Allah kalian juga bisa memahami contoh yang kedua. Tetapi kalau yang contoh yang kedua ini, Ibu menggunakan A-nya negatif. Ya, sekarang kalian perhatikan contoh yang kedua. Contoh grafik fungsi kuadrat yang kedua. Gambarlah grafik fungsi kuadrat dari persamaan f(x) sama dengan min e kuadrat plus 4x plus 5. Ini kan A-nya sama dengan min 1. Kalau tidak ada angkanya berarti 1 ya. A-nya -1. Nah, berarti nanti parabolanya menghadapnya ke bawah. Kalau A-nya positif, parabolanya ke atas. Kalau dia negatif, parabolanya ke bawah. Caranya sama dengan tadi. Yang pertama adalah langkah yang pertama, tentukan titik potong dengan sumbu X. Nilai Y atau Fx sama dengan 0. Y-nya sama dengan 0. Dari ini pertama kita tulis dulu persamaannya. Y sama dengan min E kuadrat plus 4X plus 5 sama dengan 0. Kita faktorkan. Dibuat dalam kurung, 2 kurung ya. Min E kalikan X. Min E kuadrat ya kan? Min E kali 1. Min 1X. Langkah ke kanan. 5 kali X, 5X. 5 dikurang 1 yang tadi sebelumnya. Ya, 5 dikurang 1 sama dengan 4. Kemudian, yang terakhir 5 dikali 1 sama dengan 5. Maka, selanjutnya X min X plus 5 sama dengan 0. Min X sama dengan min 5 kan? X-nya pindah ke sana. Positif pindah. Jadi negatif min 5. Kemudian min 5, min dibagi min, hasilnya positif. Maka X sama dengan 5. Ya, min X plus 5 sama dengan 0. Berarti min X sama dengan min 5. Min bagi min nanti. Min bagi min jadi plus. Maka X-nya sama dengan 5. Maka koordinatnya 5,0. Yang sebelahnya. X plus 1 sama dengan 0. X sama dengan min 1. Maka koordinatnya min 1,0. Paham anak-anak? Jadi diperoleh titik potong dengan sumbu X-nya 5,0 dan min 1,0. Langkah yang kedua, tentukan titik potong dengan sumbu Y. Kalau dia titik potong dengan sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Kita buat lagi persamaannya. Y sama dengan min E kuadrat plus 4X plus 5. Masukkan, X-nya kita ganti dengan 0. Jangan merubah rumus ya. Berarti min 0 dikuadratkan, dikurang. Ditambah ya. Ditambah 4 kali 0. Ditambah 5. 0 dikuadratkan, 0. 4 kali 0, 0. Ditambah 5. Berarti hasilnya tinggal 5. Maka 0,5. Titik potong terhadap sumbu Y. Berarti sudah ada 3 kan titik koordinatnya. Pada bidang kartesiusnya.
Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah 0,5. Setelah itu, yang ketiga, sumbu simetri. Langkah ketiga, menentukan sumbu simetri. Menentukan sumbu simetri. Rumusnya tadi X sama dengan min B per 2A. Y sama dengan, persamaannya min E kuadrat plus 4X plus 5. Maka A-nya, ada minnya, berarti dia min 1. B-nya 4. C-nya sama dengan 5. Maka rumusnya min 4. Ya. Min 4 itu kan min B ya. B kan 4, jadi min 4 per 2 kali A-nya min 1. 2 kali min 1. Min 2. Min dibagi min sama dengan plus. Maka hasilnya 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian langkah yang keempat. Menentukan titik puncak. Rumusnya Y sama dengan min D per 4A. Bukannya per 2A, per 4A. Maka Y sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. Ya, D itu kan rumusnya B kuadrat min 4AC. Berarti sama dengan min 4 dikuadratkan dikurang 4 dikali min 1 dikali 5 per 4 dikali min 1. Ya, karena A-nya sama dengan negatif 1. Sama dengan min 4 dikuadratkan 16. Kemudian ini minnya ketemu 2 kali. Min 4 kali min 1. Min kali min jadi plus. Ya, 4 dikali 5 sama dengan 20. Per 4 dikali min 1. Min 4. Berarti sama dengan min yang tadi rumusnya. Ini 16 tambah 20, 36. Per min 4. Min dibagi min, hasilnya positif, sama dengan 9. Selanjutnya, langkah yang terakhir adalah menggambar grafiknya. Karena A-nya tadi negatif, maka parabolanya menghadap ke bawah. Kita buat dulu titik potong titik koordinatnya ya. Yang dari yang pertama tadi. Yang pertama tadi 5,0. Kita kasih buletan titik pada sumbu X. Lihat ada yang X, ada sumbu Y ya. Kalau horizontal tadi X, 5,0 ada titiknya. Kemudian yang satunya, titiknya berapa tadi? Negatif 1. Negatif 1 berarti di kiri ya. Negatif 1,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y berarti 0,0. X-nya 0, Y-nya yang bergerak, 0,5. Berarti dia ke atas. Kemudian titik puncaknya yang terakhir. 2 tadi kan? X-nya. Kemudian titik maksimumnya adalah 9. Ya, Y-nya tadi berarti 2,9, titiknya di atas. Dari 4 titik tadi kita hubungkan. Karena A-nya negatif, maka dia parabolanya menghadap ke bawah. Maka dihubungkan, maka dia berbentuk parabola yang menghadap ke bawah. Ya. Sekarang tugas untuk kalian sama dengan contohnya ada 2. Yang pertama, kerjakan soal berikut di buku latihan. Soalnya 1, tapi terdiri dari A dan B. Yang A-nya tadi, ini A-nya positif, yang B-nya A-nya negatif. Gambarlah grafik fungsi kuadrat dari persamaan berikut. Yang A, Y sama dengan E kuadrat dikurang 4X plus 3. Seperti contoh yang pertama tadi. Kalau yang B, Y sama dengan min E kuadrat plus 2X plus 3. Ya, urutan yang pertama kalian cari titik potong terhadap sumbu X. Kemudian yang kedua titik potong terhadap sumbu Y. Ada nilainya semua itu. Kalian kerjakan sampai kemana gitu ya. Yang ketiganya sumbu simetri. Yang keempatnya titik puncaknya. Baru gambarnya. Walaupun satu soal ada 5 tahapan. Yang B juga demikian. Tolong kalian kerjakan, kalian kumpulkan. Ini untuk nilai rapor kalian nanti. Kalau kalian nggak pernah ngumpul tugas, orang tuanya akan ibu panggil. Ya, orang tuanya ibu panggil. Dan di raportnya nanti nggak ada
nilainya. Karena nilai kalian ya dari tugas, mid semester, nanti dari semester. Ya, itu aja. Ya, mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Untuk pertemuan berikutnya juga tentang fungsi juga, sambungan lagi dari sini. Kalau kalian yang pertama bisa, yang kedua ini juga kalau kalian latihan insya Allah bisa, nanti akan Ibu lanjutkan lagi ke yang ketiga. Ibu rasa cukup sampai sekian. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.